Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Anak-anak Ustadz, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan semangat untuk mengikuti pelajaran Mustalahul Hadis. Dan Ustadz juga berdoa kepada Allah, semoga setelah nantinya kalian mempelajari ilmu ini memberikan perubahan positif ke arah yang lebih baik pada kepribadian antum semua, sehingga pada akhirnya Allah mencintai antum dan keseharian antum dipenuhi dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini Ustadz ingin menguatkan kembali pelajaran dari buku Takrib Taisir Mustalah Hadis untuk halaman ke-7 sampai halaman ke-9. Namun sebelum itu Ustadz ingin membacakan terlebih dahulu hadis berikut ini, karena seperti yang pernah Ustadz sampaikan bahwasanya orang yang ingin mendalami ulumul Quran, dia harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Begitu pula dengan orang yang ingin mempelajari ulumul hadis atau ilmu mustalahil hadis, maka dia juga harus banyak-banyak membaca hadis-hadis dari kitab induk hadis. Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas al-Laythi yaqul sami'tu Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Teks yang berwarna biru keunguan ini atau warna nila ya. Nah, ini adalah sanad periwayatan. Kemudian yang bercetak tebal ya, ini namanya adalah rawi sampai kepada Umar. Adapun Rasulullah adalah yang menyampaikan hadisnya, yang menjadi sandaran. Adapun Umar, Alqamah, Muhammad Ibrahim bin Ibrahim At-Taimi, Yahya bin Sa'id, Sufyan, Al-Humaydi. Nah, ini namanya adalah rawi. Jadi yang bercetak tebal nih namanya adalah rawi, perawi. Adapun ini semua yang berwarna ini namanya adalah sanad, rangkaian periwayatan, rangkaian orang-orang yang meriwayatkan. Adapun yang berwarna hitam ini adalah sanad, bukan sanad tapi matannya. Ialah matannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini adalah matan. Berikutnya qala al-Imam Muslim dalam sahihnya, wa huwal atharul al-masyhur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man haddatsa anni bi haditsin
yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Ini adalah athar yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man haddatsa anni, siapa yang menyampaikan hadis dariku, bihadisin, dengan suatu hadis, yura annahu kadzibun, dan dianggap bahwasanya hadis itu adalah kedustaan, fahuwa ahadul kadzibin, maka dia termasuk salah satu pendusta. Nah, athar ini ada sanadnya. Ini sanadnya. Haddatsana Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, haddatsana Waqi' an Syu'bah an al-Hakam an Abdurrahman ibni Abi Laila an Samurah ibni Jundab, hiwalah. Baru ada lagi sanad yang lain. Haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, aidan haddatsana Waqi' an Syu'bah wa Sufyan an Habib an Maimun ibni Abi Syabib an Al-Mughirah ibni Syu'bah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik, yaitu Rasulullah SAW menyampaikan ucapannya berikut ini, man haddatsa anni bi hadisin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Di sini Rasulullah SAW sangat marah kepada orang-orang yang berdusta atas nama beliau. Nah, dan setiap hadis itu harus termuat padanya sanad dan matan. Dan kita akan mempelajari lebih lanjut taisir mustalah hadis. Yang pertama, saya ingin memberikan penguatan terlebih dahulu. Mungkin di buku kalian tidak ada harokat-harokatnya, namun bagi yang masih belum menguasai nahwu maupun sharaf, nah maka harokat ini sangat membantu sekali. Oleh karena itu, kepada anak kami yang sudah mengerti, diharapkan bersabar dan mendoakan teman-temannya agar cepat bisa. Bagi anak-anak kami yang belum, maka ikuti dengan serius apa yang Ustaz sampaikan. Ilmu mustalah hadis huwa ilmun bi usulin wa qawaida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min haitsul qabuli war raddi. Ilmu mustalah hadis adalah ilmu yang membahas tentang dasar-dasar dan kaedah-kaedah, yang mana dengan kaedah-kaedah tersebut diketahuilah perihal sanad. Perihal sanad yang tadi itu ya, yang haddatsana fulan bin fulan sampai kepada Rasulullah. Jadi dicek apakah sanadnya itu benar ataukah diragukan. Nah, ahwalus sanad, perihal sanad, wal matan, dan matan, min haitsul qabuli war raddi, apakah diterima ataukah ditolak. Nah, jadi apabila ada sebuah hadis yang di sana termuat matan dan sanad dan matan, maka ada usul dan qawaid, dasar-dasar dan kaedah-kaedah yang harus dipelajari oleh seorang yang menginginkan kebaikan buat umat, untuk menjelaskan kepada umat bahwasanya sanad dan matan hadis ini diterima ataukah ditolak. Maudu'uhu dirasatus sanadi wal matni min haitsul qabuli war raddi. Pembahasannya adalah mempelajari sanad dan matan, apakah dia diterima, apakah dia ditolak. Samaratuhu tamyizus sahih minas saqim minal ahadis. Buah dari mempelajari ilmu ini adalah membedakan hadis yang sahih dari hadis yang dhaif, sehingga umat Islam
dalam menjalankan syariat agamanya tidak dimasuki oleh hal-hal atau keterangan yang bukan datang dari Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya al-hadis lughatan al-jadid. Nah, tadi kita mengatakan hadis. Nah, sekarang apa itu hadis? Hadis lughatan al-jadid, artinya baru secara bahasa. Adapun secara istilah wastilahan ma udhifa ilan nabi min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin. Adapun secara istilah adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan ataupun perbuatan ataupun persetujuan ataupun sifat akhlak perangai beliau. Nah, jadi apabila ada orang mengatakan ini ada hadisnya, lihat dulu benar enggak itu disandarkan kepada Nabi. Jangan-jangan itu ucapan orang lalu dianggap itu sebagai hadis. Nah, lihat, hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya atau perbuatannya atau persetujuannya atau sifatnya. Misalnya dalam ucapan Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu ucapan beliau. Nah, gerakan-gerakannya, gerakan-gerakan salat, nah au fi'lin. Nah, inilah dia. Nah, gerakan-gerakannya. Nah, maka ya dengan melihat perbuatan beliau dalam gerakan-gerakan salat, maka itu dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau persetujuan beliau ya dengan perbuatan para sahabat, kemudian ada pertanyaan apakah ini memang benar, coba kita tanya sama Nabi, supaya Nabi mengiyakan atau beliau mendiamkan, maka itu berarti beliau setuju. Nah, maka itu juga dikatakan hadis Nabi. Atau sifat beliau, marah beliau, senyum beliau, ya, atau perangai beliau, atau sifat dari jasmani beliau. Nah, itu juga dikatakan sebagai hadis. Adapun selain qaul, selain fi'il, selain takrir, selain sifat, nah yang disandarkan kepada Nabi, maka itu bukan hadis. Jadi hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, dan sifat. Adapun selain keempat ini, maka itu tidak boleh dikatakan sebagai hadis. Selanjutnya al-khabar lughatan an-naba. Khabar secara bahasa artinya berita, wastilahan fihi salah satu aqwal. Adapun secara istilah terdapat 3 pendapat. Yang pertama muradifun lil hadis, sama kayak hadis. Khabar sama kayak hadis. Yang kedua mughayyirun lahu. Nah, ini dibedakan. Fal hadis ma jaa 'anin nabi wal khabar ma jaa an ghairi. Hadis apa yang datang dari Nabi, adapun khabar yang datang dari selain Nabi. Nah, ini ada yang berpendapat seperti itu. Yang ketiga a'ammu minal hadis, lebih luas daripada hadis. Hadis ma jaa 'anin nabi, apa yang datang dari Nabi, adapun khabar apa yang datang dari Nabi atau selain dari Nabi. Nah, namun al-muhim ya yang kuat menurut Ustadz adalah yang pertama, bahwasanya khabar ini sama seperti hadis pengertiannya. Meskipun nanti kalau kita sering membaca Kutubut Tis'ah, kitab yang 9, dan memang ini wasiat Ustadz kepada antum semua untuk sering-sering membaca kitab induk hadis. Nah, di sana kadang kita menemukan bahwasanya terkadang khobar bisa bermakna ma jaa an ghairihi, bisa juga. Kadang-kadang juga bisa bermakna yang ketiga. Jadi terkadang ketiga makna ini ada dalam sebuah hadis, namun yang sering kita temukan bahwasanya khobar itu sama seperti hadis. Adapun ini adalah hanya 1-2 hadis yang memang dianggap sebagai khobar. Ya, seperti itu. Hanya ada 1-2 kasus yang menunjukkan bahwasanya khobar tidak sama seperti hadis. Thayyib.
Kemudian berikutnya al-athar. Al-athar lughatan baqiyatus syai'. Athar secara bahasa artinya adalah sisa dari sesuatu. Kalau kita makan masih bersisa itu namanya athar. Adapun secara istilah yaitu muradif lil hadis, sama kayak hadis. Nah, seperti yang tadi saya tampilkan sebelumnya bahwasanya berkata Imam Muslim wa huwal atharul masyhur. Inilah athar yang masyhur. Berarti apa athar itu maksudnya? Hadis. Nah, maka dikatakan athar itu sama seperti hadis. Yang kedua, mughayyirun lahu, dibedakan, yaitu wa huwa ma udhifa lis sahabah wa tabi'in min aqwalin au af'alin. Dibedakan bahwasanya athar itu adalah apa yang disandarkan kepada sahabat. Sahabat adalah murid Nabi. Wa tabi'in, dan tabi'in adalah muridnya para sahabat. Jadi apa yang disandarkan kepada murid Nabi, murid sahabat, baik ucapan maupun perbuatan, maka itu dikatakan sebagai athar. Dan memang kedua makna ini terkadang ada dalam sebuah riwayat, tinggal kita melihat ya lebih cocok riwayat ini dikatakan apa. Oh, riwayat ini cocoknya dikatakan athar. Oh, riwayat ini cocok dikatakan sebagai athar juga kalau berkaitan dengan ucapan para sahabat, tabi'in, seperti itu. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya al-matan. Al-matan lughatan ma saluba wartafa'a minal ardi wastilahan ma yantahi ilai sanad minal kalam. Matan secara bahasa adalah ma saluba, apa yang keras, wartafa'a, dan tinggi, minal ard, dari tanah. Jadi tanah yang keras dan tinggi itu dikatakan matan secara bahasa. Secara istilah wastilahan ma yantahi ilai sanad minal kalam, yaitu ucapan yang ada di akhir sanad. Ucapan yang ada di akhir sanad, atau perkataan atau pembicaraan yang ada di akhir sanad. Seperti contoh yang tadi Ustaz telah sampaikan di awal pelajaran. Itu namanya adalah matan. Selanjutnya as-sanad. Nah, as-sanad lughatan al-mu'tamad. Sanad secara bahasa artinya adalah al-mu'tamad, yaitu yang dijadikan sandaran. Wastilahan silsilatur rijal al-musilatul lil matan. Adapun secara istilah artinya adalah rangkaian orang-orang yang mana yang orang-orang yang menyampaikan berita yang nantinya sampai kepada matan. Rangkaian orang-orang yang sampai kepada matan. Ini ya secara istilah. Dan tadi contoh telah saya sampaikan di awal pelajaran. Itulah sanad. Al-isnad lahu maknayan. Isnad itu ada dua makna. Yang pertama azwul hadis ila qailihi musnadan, yaitu menyampaikan hadis kepada yang mengucapkannya secara sanad dengan bersanad. Ini isnad. Yang kedua silsilatur rijal al-musilatul lil matan, yaitu rangkaian orang-orang yang menyampaikan hadis sampai kepada matannya. Ini dia. Namun yang Ustaz ketahui bahwasanya sanad dan isnad ini sama. Ya, ini sama. Dan memang terkadang tadi itu ada di sebagian riwayat yang mungkin bisa kita katakan ini lebih tepat diistilahkan dengan isnad. Namun secara umum sanad isnad ini sama. Ini sama. Karena pernah ada ucapan ya Imam Abdullah ibn Mubarak dalam Sahih Muslim dikatakan al-isnad indi minad din laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Bahwasanya isnad bagiku adalah bagian dari agama. Kalau bukan karena isnad, maka orang akan gampang-gampang berbicara apa yang ia inginkan dengan menyandarkan itu kepada Nabi. Jadi isnad ya juga sanad. Kemudian berikutnya al-musnad. Al-musnad secara bahasa artinya adalah man asnada syai'a ilaihi,
yaitu orang yang menyandarkan sesuatu kepadanya. Maknanya adalah azahu wa nasabahu ilaihi, yaitu dia ya menyampaikan sesuatu tersebut atau menisbahkan sesuatu tersebut kepadanya. Ya, seperti itu namanya musnad, menisbahkan sesuatu kepadanya. Wastilahan lahu ma'an. Adapun secara istilah ada beberapa makna. Yang pertama, ya, kullu kitabin jumi'a fihi marwiyatu kulli sahabiyyin ala hidah. Yaitu semua kitab yang di dalamnya terkumpul kumpulan riwayat semua sahabat secara terpisah. Misalnya dalam kitab Musnad Imam Ahmad, nanti di sana disebutkan Musnad Abu Bakar As-Siddiq, Musnad Aisyah, Musnad Umar, Musnad Abu Ubaidah Ibnu Jarrah. Nah, jadi gitu deh. Jadi dia berarti kalau di Musnad Abu Bakar, maka itu semualah hadisnya Abu Bakar semua. Kalau Musnad Aisyah berarti hadis Aisyah semua. Itulah yang ada di kitab Musnad Imam Ahmad. Makanya nak sekali lagi Ustaz wasiatkan kepada antum untuk membaca kitab induk hadis agar semakin terang dan jelas betapa pentingnya ilmu ini. Kemudian yang kedua adalah makna yang kedua dari musnad secara istilah adalah al-hadis al-marfu al-muttasilus sanadan, yaitu hadis marfu, hadis yang memang benar disandarkan kepada Nabi, memang betul dicek ini memang ucapan Nabi, perbuatan Nabi, ya, yang muttasil sanadan, yang bersambung sanadnya. Misalnya, ya, contohnya misalnya haddatsana raqmul awal, ya, menceritakan kepadaku nomor 1, ya, an raqmi tsani, dari nomor 2, dari nomor 3, dari nomor 4, dari nomor 5, berkata Rasulullah. Nah, itu contohnya. Tapi kalau misalnya dikatakan menceritakan kepadaku menceritakan kepadaku nomor 1 dari nomor 3, dari nomor 5, maka ini dia tidak bersambung, ya. Dan di sini artinya dia bersambung sanadnya. Yang ketiga juga maknanya muradif lil hadis wa yakun masdaran mimian. Dia sama kayak sanad maknanya. Berarti apa? Sanad ya sama seperti sanad maknanya, hanya saja dia masdar mim. Masdar mim. Itu dia. Kemudian berikutnya al-musnid. Al-musnid huwa man yarwil hadis bisanadihi sawa'un kana aliman bihi am laisa lahu illa mujarradur riwayah. Musnid yaitu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Nah, jadi ada orang misalnya menyampaikan hadis kepada kita dengan sanad, tapi itu yang dia dapat, ya. Misalnya Ustaz dapatkan hadis ini dari fulan, terus sampai ke Rasulullah. Itu namanya musnid, ya, itu dengan sanadnya. Sama, apakah dia memang mengetahui perihal sanad itu apakah bersambung, apakah terputus, apakah memang dia terpercaya ataukah tidak. Nah, ataukah dia hanya sekedar meriwayatkan. Nah, yang penting dia kalau sudah menyampaikan hadis yang dia dapat dengan sanad, itu namanya musnid. Mau dia mengerti betul tentang sanad itu ataupun tidak, maka dikatakan sebagai musnid. Kemudian selanjutnya al-muhaddis. Al-muhaddis huwa man yashtagilu bi ilmil hadis riwayatan wa dirayatan wa yattali'u ala katsirin minar riwayat wa ahwali ruwatiha. Muhaddis adalah orang yang menyibukkan, orang yang sibuk dengan ilmu hadis, baik secara riwayat maupun secara dirayah. Secara riwayat artinya adalah meneliti kandungan-kandungan hadis. Itu dia, secara riwayat meneliti kandungan-kandungan hadis. Adapun secara dirayah adalah meneliti seperti meneliti sanad, meneliti matan, meneliti orang-orang yang meriwayatkan. Jadi dia dua-dua dapat. Secara pendalaman hadis dapat, secara penelitian makbul mardudnya hadis itu juga dapat. Itulah muhaddis. Wa yattali'u ala katsir min riwayat, dan dia menelaah, ya, banyak dari
periwayatan-periwayatan dan keadaan para perawinya. Baik. Berikutnya Al-Hafidh. Al-Hafidh terdapat dua pendapat. Yang pertama, muradif lil muhaddits inda katsirin minal muhaddisin. Sama seperti muhaddis menurut banyak dari para ahli hadis. Ini sama berarti kayak muhaddis, yaitu man yastagilu bi ilmil hadis riwayatan wa dirayatan wa yatali'u ya katsiran minar riwayat, seperti itu. Thayyib. Kemudian berikutnya muradif lil hadis lil muhaddis, ini dia yang pertama tadi. Yang kedua, qila huwa arfa'u darajatan minal muhaddis bihaitsu yakunu ma ya'rifuhu fi kulli tabaqatin aktsaru mimma yajhaluhu. Ada mengatakan bahwa al-hafidh lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddis. Karena apa? Karena al-hafidh ini mengetahui apa yang tidak diketahui oleh al-muhaddis dari sisi tabaqat. Tabaqatnya adalah artinya tingkat jenjang atau tingkatan, baik secara umur, kemampuan, ya, dari para rawi. Itu dia, nak. Namun jelas ini pendapat yang mengatakan bahwasanya al-hafidh lebih tinggi sedikit derajat daripada al-muhaddis. Namun yang benar bahwasanya al-muhaddis, al-hafidh ini sama. Kemudian selanjutnya Al-Hakim. Al-Hakim yaitu man ahata ilman bi jami'il ahadits bihaitsu la yafutuhu minha illa syai'ul yasir. Al-Hakim ini adalah orang yang ilmunya luas sekali, mengetahui semua hadis. Tidak ada yang luput darinya kecuali sedikit sekali. Ini Al-Hakim. Berarti apa? Al-Hakim memang lebih tinggi derajatnya daripada al-muhaddis. Naam. Dan memang yang mencapai derajat ini, ya ini sangat sedikit sekali. Dan memang yang menggelari seseorang itu al-hakim, al-hafidh, al-muhaddis, ini bukan orang-orang seperti kita, ya, tapi adalah orang-orang yang selevel dengan ulama. Seperti itu. Dan ini adalah peta pikiran ilmu mustalah hadisnya. Nah, yang pertama itu adalah al-hadis tadi. Jadi dalam semester mid semester ini yang harus kalian kuasai dengan baik. Ya, al-hadis, al-khabar, al-athar. Ini apa di pengertiannya? Dihafal. Dan memang nak, untuk tahap pertama ini memang kan kalian memang harus menghafal. Karena dengan menghafal, ya ilmu itu akan selalu bersama kita. Nggak cukup hanya sekedar memahami. Seorang talib juga harus menghafal. Yang pertama al-hadis, al-khabar, al-athar. Ini apa pengertiannya tadi? Ya dihafal. As-sanad, al-isnad, al-musnad, al-musnid. Ini juga apa pengertiannya? Al-matan, apa pengertiannya? Al-muhaddis, al-hafidh, al-hakim, apa pengertiannya? Dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang al-mutawatir, al-ahad, al-maqbul, al-mardud. Seperti ini. Baik. Anak-anak kami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ustaz telah memberikan pertanyaan di Google Formulir. Silakan anak-anak kami jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik dan benar. Dan ini harus dijawab oleh anak kami semua. Ini adalah tugas wajib yang mana ini akan mempengaruhi perkembangan kalian dalam mempelajari ilmu ini. Dan ingat nak, mempelajari ilmu ini bukan sekedar menunaikan kurikulum, bukan, tapi bagaimana ilmu ini bisa menjadi cahaya bagi hati kita agar kita lebih semangat lagi mengamalkan hadis-hadis Nabi yang sahih. Kita semakin cinta dengan agama kita, cinta kepada Nabi kita, cinta menyebarkan kebaikan kepada umat melalui hadis-hadis sahih,
Rasul kita yang termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dan kurangnya Ustaz mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.